Merdekakanlah dirimu dari keinginan selalu ingin membahagiakan orang lain hingga lupa membahagiakan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah ya Bunda masih bisa upload lagi. Nah, ini video Bun Ai kalau habis maghrib. Jadi kegiatannya Bun Ai itu dari pagi itu nganterin anak-anak. Sorry. Pagi bikin bekal dulu karena kebetulan Bun Ai itu semuanya full day. Pulang tuh kalau Abang Rafa di jam setengah lima, jam 4:30. Bang Bima ya yang paling cepet tuh di jam 2-an gitu ya teman-teman, kadang setengah 2. Terus Agni malah di jam 3, paling cepet tuh di jam 2. Nah jujur ya untuk nyekolahin anak beda-beda sekolah. Jadi anak Buna itu nggak pernah satu sekolahan, baik TK-nya maupun SD-nya. Nggak tahu nanti SMP, karena kebetulan kan kalau SMP itu cuma 3 tahun ya. Tapi emang Buna itu udah pengen beda-beda sekolah. Yang pertama Buna bisa belajar juga. Jadi masing-masing sekolah tuh kan punya kelebihan, punya kekurangan. Nah sehingga Buna bisa untuk belajar dari masing-masing sekolah. Nah, yang kedua, Bunda tuh pengen mereka nggak ada jiwa kompetisi gitu di dalam sekolahan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kayak maaf ya, kayak Bima tuh lebih cenderung orangnya tuh slow gitu. Jadi nggak terlalu senang kompetisi Bima. Nah, kalau Rafa tuh ambisius. Jadi dia tuh lebih lebih khawatir kalau misalnya nilainya kurang, terus misalnya dia nggak sama teman-temannya, padahal di rumah tuh nggak ada pressure sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya satu sekolahan, Bunda khawatirnya ya satu sama yang lainnya tuh terbebani. Tapi kalau yang memilih satu sekolahan juga nggak ada masalah ya. Nah, kalau di rumah tuh biasanya Ezor tuh nonton nonton tab atau handphone tuh pas lagi ngajar kayak gini. Karena kalau enggak, Masya Allah, Tabarakallah ya, ini anak lagi aktif-aktifnya tuh. Ini aja, dia tuh tetap aja pengen gangguin kakaknya ya teman-teman. Nah, karena belakangan tuh emang luar biasa kesibukan offline, jadi Bunda udah sepakat sama diri Bunda sendiri ya, membuat kesepakatan bersama bahwa Bunda akan tetap videoin apa yang bisa Bunda videoin, tapi akan Bunda kasih beberapa tips keuangan. Nah, untuk hari ini Bunda mau ngomongin soal mapping berdasarkan tanggal lahir, jadi 9 pola karakter emosi, relasi, dan keuangan. Jadi ini tuh Bun Ai ambil berdasarkan Bun Ai ikut beberapa seminar, terus Bun Ai juga mencoba untuk trial gitu loh sama beberapa peserta SMC. Hampir 100 sampai 200 dan alhamdulillah tuh rata-rata akurasinya di 70 sampai 90% teman-teman. Ada juga sih 100%, tapi itu jumlahnya masih di bawah 20 orangan. Nah, jadi ini tuh bukan diagnosis psikolog atau ramalan atau penentu takdir, bukan ya. Tapi mencoba Bun Ai itu, jadi kalau misalnya ikut kelas SMC, biasanya Bun Ai akan tanya dulu tanggal lahirnya. Nah, dari tanggal lahir tersebut, Bun Ai akan coba tentukan kira-kira metode keuangan yang cocok nih apa. Karena biasanya tanggal lahir itu kan memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi meskipun sesar, meskipun normal, itu tuh udah ada takdirnya, teman-teman. Nah, sehingga pasti ada maksud dari tanggal lahir kita tersebut. Nah, sebagai contoh ya, jadi yang tipe pertama itu Bun masukin ke tanggal lahir 1 sampai 3. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini adalah orang yang memiliki kepribadian the initiator, yaitu si mandiri yang diam-diam ingin dipahami. Nah, karakter dominannya itu mandiri, cepat mengambil keputusan, punya pendirian, terus nggak terlalu suka dikontrol gitu ya, teman-teman. Cepat belajar, punya dorongan untuk memimpin. Jadi kalau udah tanggal lahirnya di 1 sampai 3 itu biasanya dia udah punya buat Bunda itu fasilitas atau privilege untuk pimpin. Nah, tapi dari luar tuh terlihat kayak mandiri, aku bisa sendiri, padahal bagian terdalam dirinya tuh sebenarnya juga tetap ya ingin didengar. Karena mereka tuh biasanya punya beberapa luka batin, yaitu diremehkan, dianggap nggak mampu, terlalu dikontrol, dan usaha yang tidak dihargai. Kalau untuk hubungan dengan uang, pola-pola seperti ini tuh energi mencari peluangnya tuh banyak teman-teman. Tapi tetap hati-hati karena sering itu keputusannya cepat, impulsif buyingnya tinggi, terus merasa bisa ya nanti juga dapat lagi lah kayak gitu. Nah, itu tipe yang pertama. Nah, sebelum lanjut ke tipe kedua, ini jadi masuk lagi dulu ke Abang Rafa. Nah, ini kita masuk ke ngajarin Abang Rafa. Nah, kalau Abang Rafa kan emang udah Quran. Nah, jujur ya, kalau di antara anak Bun Ai, emang yang cepet nangkep tuh si Abang Rafa. Cuma emosinya juga paling tinggi. Yaitu tadi, anak-anak tuh kayak
koin aja ya, ada sisi baik, sisi buruk. Nah, tugas kita tuh memahami karakteristik mereka, tugas kita tuh memahami potensi mereka untuk menemukan pola didik yang cocok untuk mereka. Nah, sebagai orang tua sendiri, Bunda juga bukan orang tua yang sempurna, masih terus-terus belajar ya. Oke, ini lanjut Bun Ai mau jalan sama suami untuk cari-cari rumah subsidi. Untuk apa? Nanti Bunda sharing di video selanjutnya ya. Dan sharingnya tapi kalau udah fix gitu. Karena ini kan posisi masih nyari ya. Nah, kalau di Depok, Bunda sendiri ngerasanya yang paling banyak tuh di daerah Cilengsi. Jangan ditanya jauhnya ya lumayan lah ya kalau dari rumah Bunda itu sekitar 15 sampai 20 kilo. Nah ini anak-anak semuanya ditinggal ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua itu adalah tipe yang tanggal lahirnya tuh dari 4 sampai 7. Biasanya tuh mereka the thinker. Jadi Bunda bilangnya si pemikir yang kepalanya tuh jarang benar-benar sepi. Orang-orang yang kelahiran dari 4 sampai 7 biasa dominan tuh seringnya tuh menganalisis, observatif, hati-hati, nggak mudah percaya. Mereka juga super detail dan banyak mempertimbangkan. Nah, tapi yang paling sering melukai mereka adalah kejadian-kejadian kayak dihianati, dibohongi, dibuat merasa bodoh karena sudah terlalu percaya. Nah, kalau untuk pola terhadap uangnya, orang-orang dengan kelahiran 4 sampai 7 dari berdasarkan mapping Bun Ai selama ngajar SMC dengan ribuan peserta, itu mereka tuh memang cenderung lebih hati-hati, tapi sering banget berkata kalau kurang nanti gimana. Pelajarannya sih nggak semuanya buruk ya, dan semuanya tuh belum tentu benar-benar terjadi. Jadi orang-orang yang 4 sampai 7 tuh emang biasanya overthinking. Nah, ini apa yang Bun Ai sampaikan gitu, jangan dijadiin patokan ya, karena sekali lagi ada yang sama, ada juga yang enggak pastinya. Nah, ini Bunda udah nyampe di Pesona Prima Cikahuripan. Jadi ada Ci-nya ya. Kalau yang lain kan biasanya Pesona Kahuripan kayak gitu. Nah, ini ada Cikahuripan. Kenapa Bunda lihat-lihat ke sini? Karena Bunda tertarik dengan sistem KPR-nya yaitu syariah. Tapi balik lagi, nanti Bunda bakal sharing buat apa sih Bunda ke perumahan subsidi. Nah, kalau suami Bunda itu beda teman-teman. Dia kalau ngelihat perumahan, dia pasti ngelihat tuh pembuangan airnya. Karena pengen mastiin bahwa ini perumahan gak banjir. Bahkan kemarin tuh dia nanya kayak tingkat kemiringan, tingkat apanya gitu ya. Bunda kurang paham lah ya. Jadi ini Bunda sama Pak suami ngelihat lagi di Pesona Cikahuripan. Emang bener-bener kosong sih, belum ada yang menghuni ya. Kalau yang 5 sama 6 tuh udah lumayan. Nah, kenapa kita ngambil kayak perumahan subsidi? Yaitu tadi, karena emang kan cicilannya flat. Dan kita memang ngelihat dulu dari komposisinya, kita juga berharap akadnya tidak masuk ke unsur riba, teman-teman. Nah, ini suami Bunda tuh nyampe, ayo kita sampai ujung, sampai belakang. Kalau Bunda udah pengen lihat rumahnya aja ya. Ya, yang namanya subsidi tuh emang batasnya kan di 60 meter. Adapun 72, 90 itu pasti pilihannya tuh yang hooknya dibayar cash keras atau 2 sertifikat. Oke, ini kita langsung mau menuju ke marketing ya. Kita udah lihat-lihat tadi kata Pak suami, oke nih pembuangan airnya nggak ada masalah. Oke, lanjut ke tipe ketiga ya, yaitu adalah tanggal lahir 8 sampai 10. Biasanya ini adalah the achiever. Jadi si pejuang yang mengukur dirinya selalu dari pencapaian. Nah, sebenarnya Bunda tuh biasanya mappingnya tuh dari tanggal 1 ke 10, 11 ke 20 kayak gitu ya. Cuman ternyata kemarin tuh Bunda coba pecah-pecah lagi, ternyata memang lebih deket ke pecahan kayak gini. Jadi 1 ke 3, 4 ke 7, 8 ke 10, teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang 8 sampai 10 tuh jiwa kompetitifnya kenceng, cepet bangkit, punya energi yang besar. Tapi ya mereka tuh punya luka batin kayak kegagalan. Karena jauh dalam dirinya tuh sering ada keyakinan kalau aku gagal berarti aku tidak cukup baik. Kalau dalam hubungan mereka tuh membutuhkan pasangan yang mendukung pertumbuhannya. Jadi kalau kata Bunda itu orang-orang yang lahir tadi tanggal 8 sampai 10 tuh idenya super duper banyak, cuman memang mereka harus didukung gitu. Oh iya bagus, hebat kok gitu. Cuman butuh dukungan itu aja sih sebenarnya. Dan kadang tuh mereka kurang nyaman kalau pasangannya tuh terlalu mengekang. Nah, untuk pola sama uang, mereka tuh lebih pencari uang yang cukup biasa aja gitu. Jadi nggak yang dibilang kuat banget, enggak. Tapi sekali lagi mereka itu
Juga kadang-kadang sering banget yang namanya menghadirkan reward spending teman-teman. Jadi sudah capek kerja gitu, masa nggak boleh sih kita nikmatin. Nah, itu PR-nya dari tanggal 8 sampai 10. Nah, kenapa Bunai bikin pola-pola seperti ini? Karena di SMC tuh Bunai pengennya apa yang Bunai sajikan, ya apa yang Bunai analisis, apa yang peserta dapatkan, itu kalau bisa satu dua tiga orang tuh tidak berdasarkan template yang sama teman-teman, tapi dari hasil kita membaca, kita cocokkan, dan tanggal lahir ini kalau kita bahas secara personal itu juga dipengaruhi dari pola didik, pola asuh, circle. Makanya kalau di SMC itu biasanya di awal peserta tuh ngisi datanya agak banyak sehingga nanti pas konsul sama Bun A itu lebih cepat gitu loh. Kayak Bun A itu pengennya, ayo isi dulu datanya yang banyak, jadi nanti kalau nanya itu bisa full. Nah ini kita lihat-lihat ya, untuk harganya sendiri itu di 180 jutaan, cicilannya di 1 juta rupiah untuk 20 tahun. Ini juga double dinding, cuman kalau dari bahannya ini sudah pakai bata ringan. Yang ini, kalau yang standar, aku bata ringan itu hebel itu. Oh, hebel. Oh, ini hebel yang ini. Iya, yang hebel itu bata ringan itu ya. Nah, kalau yang standar itu yang tako. Tapi sama-sama double dinding. Untuk denahnya juga sama ya, nggak berbeda. Pokoknya hanya beda speknya. Terus Nah, ini langsung kita masuk ke perumahan ya, teman-teman. Pokoknya zaman sekarang tuh rumah subsidi juga tuh desainnya ya kayaknya tuh lucu-lucu gitu kan ya. Bunda ngelihatnya di TikTok, Instagram. Pokoknya Bunda lagi seneng banget ngelihat desain-desain rumah subsidi, teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah bisa gitu ya? Ya orang yang udah punya rumah permanen ngambil rumah subsidi. Oke, nanti itu kita bahas di kemudian. Karena kan Bunda juga belum jelaskan nih kenapa ya Bunda ngambil rumah subsidi. Nah, nanti ya kalau sudah deal baru Bunda jelaskan sama teman-teman. Oke, kalau untuk rumah subsidi sendiri dia kan cicilannya flat. Jadi lebih nyaman gitu, nggak yang floating, kita deg-degan tiba-tiba naik suku bunganya. Kok bisa sih Bun Ai cicilannya itu flat? Karena sebenarnya memang disubsidi dari pemerintah. Kalau banknya sendiri sih terimanya tetap sama ya, teman-teman. Oke, sambil ngeliat-ngeliat di sini ada 2 kamar. Pokoknya kalau yang namanya rumah contoh selalu bikin ngiler lah ya. Tapi selalu ingat kita nanti dapatnya apa? Iya, betul, kosongan. Aduh, pokoknya kalau ngeliat rumah contoh bawaannya ngiler aja ya. Nah, kalau untuk dapurnya segini ya emang sih karena di sini kan bangunannya tuh 27, jadi lumayan agak minimalis. Jadi jangan ngomong sempit. Kita nggak boleh ngomong kalimat-kalimat negatif. Jadi tahun 2026 ini Bunda lagi belajar banget untuk menghilangkan kalimat-kalimat negatif, teman-teman. Nah ini Bunda didampingin sama Pak Timbul. Kalau misalnya komunikasinya sih Bunda sama Mas Rafli ya. Nah ini untuk ruang tamunya beliau juga nyaranin bisa nih Bu kamar mandinya dipindah ke belakang sehingga ruang tamunya sedikit lebih lega. Tapi nanti aja kita pikirin. Yang penting deal dulu. Nah ini untuk tingginya juga lumayan tinggi 3,2 meter kalau nggak salah. Karena kan biasanya 2,8. Nah ini beda sekitar 400 juga lumayan banget ya. Nah ini tuh untuk kamar mandinya. Menurut Bun Ai dari rumah subsidi yang pernah Bun Ai datengin sebelum. Jadi sebelum Bun Ai punya rumah yang sekarang nih, Bun Ai tuh udah keliling duluan teman-teman. Saking gak ada uangnya, Bun Ai tuh dulu pengen ngambil rumah subsidi. Tapi qadarullah Allah mudahkan sehingga Bun Ai gak jadi ngambil rumah subsidi dan Bun Ai beli cash di rumah yang sekarang. Oke, ini tuh kamar mandi yang menurut Bun Ayah paling luas. Nah ini belakangnya jangan salfok ya, lagi dipakai buat ruang rapatnya marketingnya kayaknya ya. Nah tapi rasanya Bunda udah bilang sama suami sih, kayaknya nggak usah pakai ranjang gitu ya. Kayaknya pengen kasur aja biar lebih luas dan lebih lega. Nah, kalau untuk rumah subsidi sekarang tuh enaknya apa? Udah double dinding. Kalau zaman dulu kan masih satu dinding ya. Kalau sekarang tuh udah double dinding. Jadi pastinya tuh lebih nyaman kalau kita mau ngisi kayak pajangan atau apapun lah yang ada di dalam rumah. Nah, ini posisi di luar terasnya. Kenapa sekali lagi Bu naik ke Cikahuripan? Karena mereka menawarkan 2 bank syariah untuk proses KPR-nya. Jadi lumayan banget kan ya. Nah, jadi yang sebelah sana itu Skandinavian kayak gitu ya. Yang ini modern. Nah, yang sebelah sana itu benar-benar pakai standar. Nah, pakai standar itu dari mulai spek bangunannya itu agak sedikit berbeda. Tapi kalau untuk denahnya sama. Nah, ini lagi promo cuman 4.500.000 sampai sampai akad, teman-teman. Jadi
bayar 4,5 juta tuh udah bisa akad. Nah untuk cicilannya kalau yang 10 tahun itu di 1,9an, jadi kayak 2 jutaan. Kalau yang 15 tahun 1,5 dan yang 20 tahun di 1,1. Terus usahanya minimal 2 tahun. Yes. Karena kalau wirausaha nanti UTS Pak akan disurvei sama bank, sama perusahaannya. Sekarang eranya sudah digital kayak gini, orang jualan di platform TikTok tempatnya. Iya, karena ada kok Bu. Waktu kita di Bandung, kan Bandung memang banyak fashion, kosmetik gitu ya. Dia ngontrak, terus kontrakannya itu masuk gang 1 meter, mobil nggak bisa, orang bank survei. Nggak masalah, tak suruh bikin. Depannya bikin spanduk, umpamanya apa? Fashion, umpamanya Farhan Fashion, jual beli online dan offline. Yang penting di rumah punya etalase, ada stoknya. Tapi lebih dipermudah. Iya, ya, yang penting kayak gitu. Karena banyak di Bandung itu banyak yang wirausaha dan kayak gitu, kosmetik sama fashion. Tuh. Nah ini lanjut Bunai ke perumahan yang kedua. Jadi Bunai memang pilihannya ada Cikahuripan sama Primavera teman-teman. Nah ini di klaster Simponi. Bagus banget kan ya? Lihat. Iya, bagus banget deh pokoknya. Dan ini kita pakai Bank BCA juga bisa dapat subsidi bunga flat 5%. Jadi emang lagi Bunai cari-cari ini. Cuman Bunai nggak masuk ke dalam karena satu marketingnya lagi nggak ada. Yang kedua Bunai udah punya videonya. Nanti Bunai cari-cari ya supaya teman-teman juga bisa lihat. Tapi yang tadi Bun Ai video ini itu adalah komersil, yang di sininya nih baru subsidi. Bedanya apa sih Bun Ai? Bedanya tuh dari jendela. Jadi ada beberapa spek lah yang beda. Cuman kalau cicilannya, menurut Bun Ai pribadi nggak terlalu beda jauh. Tapi kalau untuk DP sampai akad lumayan. Kalau yang komersil tadi tuh kalau nggak salah sampai akad berapa ya? 36 jutaan teman-teman. Kalau yang di sini sekitar 15 jutaan. Nah, memang pilihannya tuh tadi sama Pak Suami itu dua ya, antara Cikahuripan dengan si Simponi ini. Karena emang menurut kami ini bangunannya yang paling lumayan lah. Tapi ternyata Pak Suami lebih suka yang mana? Nanti ya kita sharing di video selanjutnya. Nah, ini juga sama nih, belum terlalu banyak yang menghuni, tapi sudah ada. Kalau yang di Cikahuripan tuh sama sekali belum ada yang menghuni, karena emang dia baru banget. Nah, sambil keliling-keliling, ini Bunda juga ngeliatin dari luar gitu ya, Pak Suami bilang, coba turun dulu deh, kita lihat dari luar aja nggak apa-apa. Karena sebenarnya Bunda udah pernah kesini sih. Tapi bukan sama Pak Suami gitu, sama adik Bun Ai. Oke, lanjut ya, kita ke tipe yang keempat ya teman-teman. Tanggal lahir 11 sampai 13 biasanya itu adalah si peka. Bunda bilangnya si peka, yang bisa merasakan sesuatu sebelum kita banyak explain gitu ya. Nah, karakter dominannya tuh lebih sensitif, empatik, mudah membaca suasana, punya kedalaman emosi. Nah, kedalaman emosi itu bukan berarti orang yang mampu peka terhadap emosi orang lain itu bisa mengutarakan emosinya. Sebagai contoh ya, dia tahu nih ada orang yang gak suka sama dia, tapi dia tuh gak bisa ngomong kayak, lo tuh kenapa sih gak suka sama gue? Nah, itu tuh gak semua orang peka terhadap emosi tapi mampu mengemukakan emosinya teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini tuh lebih apa ya, bahasa Bun Ai tuh ada sensitifnya gitu. Jadi kalau kita berubah nada bicaranya aja sedikit, mereka bakal bilang, kayak aku nggak kenapa-napa sih, tapi kepalanya dia tuh kayak mikir, enggak nih, kenapa nih, pasti ada sesuatu. Kenapa? Karena luka batinnya, iya. Nah, luka batin yang paling ngelukain tuh biasanya emotional nge-lag ya teman-teman, silent treatment, merasa nggak dianggap, dan perkataan-perkataan yang tajam. Nah, jadi mereka tuh bener-bener sangat menghargai komunikasi, terus rasa aman emosional. Kalau pola terhadap uang, biasanya mereka tuh rawan emotional spending. Jadi orang-orang yang lahir tanggal 11 sampai 13, nah biasanya mereka itu membayar lukanya mereka dengan uang teman-teman, atau dengan belanja. Oke, itu tuh pokoknya berdasarkan mappingnya Bun Ai aja gitu ya, untuk memudahkan Bun Ai mengajar peserta SMC. Jadi jangan dijadiin patokan juga. Tapi kalau ada yang cocok, ada yang ngerasa, wah yes bener Bun Ai, tuh boleh ya sharing-sharing di kolom komen. Karena banyak banget peserta yang tanggal lahirnya sama, ternyata setelah Bun Ai baca, dari pola asuhnya, pola didiknya, circle-nya, terus keinginan, Bun Ai tuh biasanya baca, kadang-kadang nanya, Bunda SD-nya di mana, SMP-nya di mana, udah kayak mau wawancara kerjaan ya. Tapi emang menurut Bunda itu penting banget sehingga kita menentukan, oke, ini circle-nya di sini, oke, lukanya di sini. Berarti kita tahu nih,
Kalau untuk tabungannya jangan pakai yang ini, karena kalau pakai yang ini kemungkinan besar tuh menambah traumatiknya. Kan orang-orang tuh kadang gagal menabung tuh bukan cuma uangnya aja, tapi nambah pola traumatiknya. Nah, sekali lagi itu adalah cara Bun Ai memudahkan Bun Ai gitu ya untuk ngajar peserta SMC. Jadi memang mapping ini Bun Ai bener-bener setiap ada peserta yang masuk tuh Bun Ai coba kelompokin ke sini. Bener nggak ya gitu. Oke, jadi Bunda minta maaf ya kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Oke, ini lanjut ke Bun Ai jalan-jalan ke klaster Odelia, tapi masih di Primavera. Jadi kalau Cikahuripan tuh Bunda lebih senengnya dikit gitu, cuma 1000 rumah. Nah kalau Primavera ini tuh besar banget. Jadi ada beberapa klaster. Jujur Bunda tuh tipikal orang yang seneng sedikit gitu loh. Jadi tadi Bunda bilang kayaknya aku lebih cocok ke Cikahuripan teman-teman. Nah, seperti biasa, Pak Suami akan selalu ngecek saluran air atau pembuangan air ini kemana. Pokoknya dia tuh intinya di situ. Karena kalau bangunan kita tuh ngerasa ya rumah subsidi gitu, kita mau berharap apa gitu. Mau ngebandingin sama komersil kan nggak mungkin. Kalau subsidi tuh paling kita ngelihatnya tuh developer aja sih teman-teman. Karena kalau bangunan kan memang diatur pemerintah juga. Nah, ini udah ada yang huni juga, tapi nggak terlalu banyak. Dan akhirnya kita lapar. Ya udah kita cari gorengan dulu karena ini kita dari pagi loh teman-teman dan lumayan jauh ya. Terus tadi kita sempat nungguin marketingnya agak lama, jadi ya udah nih kita beli gorengan dulu. Bang beli gorengan bang 10.000. Sambil abang nyiapin gorengan, Bunda mau ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu ngedukung channel sederhana ini. Semoga channel Bunda itu tetap bisa dinikmati teman-teman. Bunda udah mikir susah juga ya ngebagi waktu gitu antara kegiatan offline sama bikin khusus untuk nulis-nulis gitu. Dan kalau nulis-nulis pun susah tayang. Jadi Bun Ai mikir nggak apa-apa deh. Coba Bun Ai ngasih video apa aja, tapi nanti tetap Bun Ai kasih tips-tips keuangan. Apalagi ditambah sekarang nih mbaknya Bun Ai tuh lagi fokus ngurus anaknya di RSCM. Jadi mau nggak mau nih Bun Ai agak keteteran lagi untuk ngatur 4 anak. Terus harus ke sekolah juga, harus ngatur beberapa kerjaan juga, jadi ya lumayan. Dan ternyata beli gorengan hanya mengganjal perut kami sehingga kami harus makan juga. Ini Bun Ai berhenti di sambal bakar Indonesia sama Pak Suami. Oke, jadi Bun Ai ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang selalu ngedukung channel sederhana ini ya. Semoga apa yang Bun Ai sajikan bermanfaat dan teman-teman selalu diberikan kelimpahan rezeki, berlimpah kesehatan dan selalu dikabulkan segala hajatnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu boleh langsung tulis di kolom komen. Nah kalau untuk tipe selanjutnya sebenarnya Bun Ai kan mappingnya tuh ada 9 tipe ya. Jadi nanti tipe yang kelima sampai ke 9 kita bahas di video selanjutnya. Nah di sini tuh Bun Ai mesen bakwan jagung ya, tapi Bun Ai agak sedikit kecewa nih. Biasanya bakwan jagungnya tuh crispy banget nih, kayak yang kedua ini lumayan sih agak crispy, tapi Bun Ai pernah beli lebih crispy dari ini teman-teman. Ini agak kurang crispy kalau menurut Bun Ai. Nah Pak Suami beli sambal. Jadi kalau di sini tuh misah-misah ya. Kalau teman-teman beli ayam doang tuh nggak pakai sambal, ya nggak dapat sambal. Jadi sambalnya tuh bayar lagi gitu ya. Kalau lele nggak pakai sambal ya sambalnya bayar lagi. Nah kalau untuk lelenya tuh harganya 25.000, sambalnya tuh 5.000 sama lalapan. Agak pricey ini Bun Ai, iya emang benar karena kan kita nggak cuma beli makanan ya, tapi kita beli tempatnya. Di sini tuh tempatnya nyaman banget. Selain sejuk, terus ruangannya juga ada musola deket gitu, jadi nggak musola yang di ujung gitu kadang-kadang kan ya. Ini enggak, di deket tempat makannya musolahnya bener-bener samping, terus sama ada toiletnya juga bersih dan nyaman. Nah di belakangnya tuh ada area bermain padel. Bunda sendiri belum pernah loh main padel. Teman-teman udah pernah belum? Coba ya sharing-sharing di kolom komen. Nah kalau untuk rasanya Bunda sih cocok ya, soalnya memang sambalnya tuh menurut Bun Ai matangnya tuh pas gitu. Nah kalau untuk terongnya nih Bunda senang banget, bawang jagungnya senang, ayamnya the best. Menurut Bun Ai tuh empuk tapi tetap nggak keempukan tapi berasa gitu maksudnya. Dan kalau untuk lelenya sendiri, jujur nih ya, Bun Ai tuh ngerasanya kayak ada yang kurang gitu, entah kurang seger atau memang kurang marinasi. Yang jelas kalau untuk lelenya Bun Ai memang kayaknya nggak beli lagi gitu, kayaknya lebih beli ke ayam. Nah ini nih ya, untuk tempatnya tuh bener-bener nyaman banget, ada area untuk bermain anak juga. Nah Bun Ai biasanya kalau ke Cilengsi memang mampirnya ke sini.
Jadi kalau dibilang harganya ya kita udah tahu sih. Apalagi kan ini dijualnya terpisah ya. Jadi kalau udah sambel ya sambel doang, lele ya lele aja. Tapi Pak suami bilang wah enak sih, lumayan lah. Rekomendasi. Kalau Pak suami baru pertama kali, kalau Bunda udah beberapa kali. Nah di sini Bunda beli nasinya tuh 3 karena Pak suami tuh kayak lapar banget karena dari pagi sampai siang tadi kita belum makan teman-teman. Tuh di belakangnya tuh kayak arena padel. Nah pokoknya tuh di usia yang 37 ini Bunda lagi ngerasain pengennya cuma satu, tenang, 2, sehat gitu aja. Dan kalau dulu tuh kebanyakan overthinking juga ya. Nah sekali lagi, jadi ke tanggal lahir kemarin tuh Bunda cuma berdasarkan mappingnya peserta SMC yang pertama itu. Yang kedua, Bunda tuh kadang nyesuaiin juga sih sama usianya. Nah, kayak Bunda pribadi di usia 37, beda banget ngerasanya. Sama usia-usia di bawah 35. 35 tuh masih banyak overthinkingnya, masih banyak keinginannya. Kalau yang sekarang tuh lebih kayak pengen, yang penting sehat, ya alhamdulillah Allah cukupkan selalu. Meskipun kita nggak boleh berdoa minta cukup aja ya, kita selalu minta kelimpahan sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berkelimpahan gitu teman-teman. Nah tapi balik lagi Bunda tuh kalau ngeliat anak-anak sehat, terus Bunda juga di usia sekarang nggak mau terlalu kejam sama diri Bunda sendiri. Nah ini ya ala-ala bikin video aja gitu. Jadi Bunda ceritanya sampai sini dulu ya. Insya Allah di video selanjutnya Bunda bakal bahas di tipe kelima sampai tipe ke-9. Teman-teman kalau ada kalau ada pertanyaan boleh ya tulis langsung di kolom komen. Karena videonya ada lagu yang copyright, jadi Bun Ai bisukan aja. Jadi ini Bun Ai bikin video ala-ala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.